Yesus, haus jiwaku menantimu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari dengan segenap hati menaikkan pujian ini, katakan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sekali lagi nyatakan, kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Sekali lagi kami nyatakan, Tuhan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain. Nyalakan dengan imanmu, katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Nyatakan dengan imanmu, jemaat Tuhan, pagi hari ini, katakan, Yesus, hanya Kau yang ku melebihi siapapun juga.
hanya Engkau Tuhan. Satu-satunya Tuhan kekuatan kami. Sekali lagi dengan segenap hati nyatakan, Yesus hanya Kau yang ku. Tidak ada yang lain Tuhan, hanya Engkau. Hanya Engkau Tuhan. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain ku. Saya udah sama kita bagi berdiri dari hadirat. Saya nyatakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada layak ku andalkan selain Kau, Yesus. Lagi kami angkat hati kami Tuhan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada layak ku andalkan selain Kau. Layak ku andalkan selain Kau. Tiada layak ku andalkan selain Kau, Yesus. Tuhan, hanya Kau, satu-satunya pengharapan, satu-satunya kekuatan dalam hidup. Kami perlukan Engkau lebih dari segalanya, lebih dari segala yang ada. Bertaklah, hadirlah di tengah kami. Kami percaya kuasa-Mu mengalir, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya.
Tuhan, percaya penuh hanya kepadamu. Kami bawa iman percaya kami pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang sanggup. Engkau yang sanggup memulihkan setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau yang sanggup menyembuhkan kami. Tuhan sumber kekuatan, Tuhan sumber damai sejahtera, Tuhan sumber sukacita kami. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber satu-satunya Tuhan kekuatan kami, sumber karalabaya karalabaya karalabaya, sumber kedamaian, hanya Kau Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dengan iman sama-sama nyatakan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Berikan sorak-sorai kemuliaan Tuhan, Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Pagi hari ini kami mau memberikan yang lebih terbaik lagi buat Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi namamu Yesus Kristus. Kami siap memuji dan memuliakan lebih lagi. Yang siap sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya hari ini? Semua bersuka cita, amin. Berikan salam kanan kiri, katakan tetaplah bersuka cita.
rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Sama-sama angkat tanganmu, katakan, ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, haleluya. Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Kita mau nyatakan Dia Tuhan kekuatan dan mazmur kita. Ya gunung batu dan kesalahanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Sekali lagi kita mau nyatakan, ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, cinta-Mu padaku takkan
Haleluya, sekali lagi kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Masih dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kembali kita mau siapkan hati kita pagi hari ini. Satu minggu ini Tuhan mengingatkan saya tentang hal mengucap syukur dalam segala hal. Mungkin dalam keadaan sukacita, bahagia kita gampang ya mengucap syukur. Tapi mungkin ketika ada badai datang, ada hal yang di luar ekspektasi kita ternyata gak terjadi, atau mungkin rencana kita gagal, kita sulit mengucap syukur gitu. Mungkin kita jalan dengan kekuatan kita sendiri, kita lupa kalau kita perlu Tuhan. Mungkin pagi hari ini dari kita ada yang terlalu bersandar dengan kekuatan kita sendiri, terlalu bersandar dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan manusia. Tapi pagi hari ini kita mau kembali berpegang teguh kepada Tuhan. Manusia bisa berubah, manusia bisa mengecewakan, tapi satu pribadi yang gak pernah mengecewakan kita, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Pagi hari ini apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, suka duka, baik gak baik, kita tetap mau mengucap syukur dan percaya. Tuhan sumber kekuatan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk apa yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang setia, tangan Tuhan yang menopang kami. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Sekali lagi nyatakan. Saat ku sendiri, tiada seorang pun hanya pribadi Tuhan pagi hari ini. Seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap,
Kau selalu sertaku, tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri, Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir. Yang perlu kekuatan Tuhan, dengan segenap hatimu nyatakan, tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri, Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri, Yesus, ku perlu kasih-Mu. Saya perlukan Engkau Tuhan, sampai akhir hidup. Nyatakan bersama, tangan kuat yang selalu. Kami sadar kekuatan kami terbatas Tuhan, tapi kami punya Tuhan yang tak terbatas. Pagi hari ini kami nyatakan kami perlukan Engkau Tuhan. Kami perlu kuasa-Mu untuk menghadapi apapun yang ada di depan kami pagi hari ini. Sekali lagi nyatakan, tangan menuntunku, ku tak mau jalan. Kami mau kembali Tuhan. Ku perlu kuasa-Mu. Saya undang sekali lagi kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Angkat hati. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri, Yesus, ku perlu kasih. Kami perlukan Engkau Tuhan, sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri, Yesus, ku perlu kasih. Saya persilakan hambanya. Ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami selalu mau belajar untuk dapat mengucap syukur dalam setiap keadaan hidup kami. Entah itu terlihat baik, entah itu terlihat buruk, tapi kami percaya bahwa kasih setia-Mu tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tutup bungkus ruangan ini dengan kuasa darah-Mu. Balut hati kami Tuhan dengan kasih-Mu, agar hati kami siap menjadi tanah yang baik, yang menerima firman-Mu, dan bahkan berbuah di kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih
Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Seperti tema pada bulan ini, yaitu tentang mengucap syukur. Pasti Bapak Ibu Saudara juga udah hafal ya ayatnya ya. Di 1 Tesalonika 5 ayat 18 ini ayat lumayan terkenal lah. Karena banyak sering diucapkan di gereja-gereja, sering diucapkan di komsel-komsel ya, tentang ucapan syukur. Coba kita sama-sama buka di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Oke, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Di 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayat yang terdengar sering ya, terucap, sering kita dengar ayat ini, tapi sebenarnya sangat sulit untuk dilakukan, Bapak Ibu Saudara. Mengucap syukur dalam segala hal. Ketika keadaan baik, tadi worship leader mengatakan ketika keadaan baik, ketika keadaan lagi menyenangkan hati kita, keinginan yang kita butuhkan dipenuhi, itu mulut kita mudah banget untuk bilang terima kasih. Karena kita memang diajari dari kecil, Bapak Ibu Saudara, kita diajarkan dari kecil, kalau dikasih apapun, bilang terima kasih. Kalau ada yang menyenangkan hatimu, bilang terima kasih. Tapi papa mama kita lupa ngajarin kita, kalau kamu gak dikasih, kamu juga harus bilang terima kasih. Kalau kamu belum dikasih, kamu juga harus bilang terima kasih. Gak ada yang pernah ngajarin kita waktu masih kecil, ketika kita digalakin, ketika kita disakitin, kita harus bilang terima kasih. Gak ada yang pernah ngajarin kita waktu kita masih kecil. Tapi ketika kita tahu firman Tuhan, berbunyi, bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya gak cuma dalam hal-hal yang baik yang kita terima di dalam hidup kita, tapi juga hal-hal yang kelihatannya buruk terjadi di dalam hidup kita harus bisa untuk mengucap syukur. Nah, di sini challenge-nya ya Bapak Ibu Saudara ya. Di sini tantangannya karena nggak semudah yang dituliskan oleh Paulus untuk jemaat di Tesalonika. Mengucap syukur dalam segala hal itu sangatlah sulit Bapak Ibu Saudara. Bagi orang-orang yang nggak pernah, atau saya yakin Bapak Ibu Saudara di tempat ini pasti semuanya pernah ya ngalamin sesuatu hal yang buruk. Ngalamin sesuatu hal yang kesannya seolah-olah tuh Tuhan kayak meninggalkan kita. Tapi gimana caranya kita bisa tetap mengucap syukur, bibir kita tetap mengucapkan apa yang baik, bahwa kita mengatakan bahwa Tuhan itu baik bagi kita berterima kasih sama Tuhan atas keadaan yang gak sedang baik-baik saja. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya mau sharing 3 hal tentang kekuatan, ya, kuasa dari mengucap syukur ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita ngerti 3 hal ini, niscaya ya Bapak Ibu Saudara, semoga ya Bapak Ibu Saudara nanti setelah pulang kalau ngerti 3 hal yang dihasilkan dari mengucap syukur ini, Bapak Ibu Saudara bisa mulai belajar untuk bisa mengucap syukur bukan hanya dalam keadaan kita yang sedang baik, tapi dalam keadaan yang buruk, dalam keadaan yang tertekan, dalam badai hidup yang datang, cobaan, bahkan ketika orang-orang yang kita sayangi menyakiti dan mengecewakan kita tetap bisa bilang terima kasih Tuhan, Engkau baik. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, yang pertama mengucap syukur ini adalah seperti mesin teleportasi ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kok mesin teleportasi sih? Iya, mengucap syukur itu seperti mesin teleportasi. Kita dipindahkan Bapak Ibu Saudara, bukan raga kita yang dipindahkan, melainkan jiwa dan hati kita. Jiwa dan hati kita dipindahkan Bapak Ibu Saudara. Kenapa orang sering terkubur ya, atau sering bergelut dalam masalahnya dan gak pernah selesai Bapak Ibu Saudara. Dan dia selalu merasa masalahnya makin lama makin berat. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena mereka gak pindah, mereka tetap ada di dalam masalah itu. Hati dan jiwa, raga, hati dan jiwanya tetap
berada di dalam masalah yang sedang dihadapi itu, Bapak Ibu Saudara. Tapi dengan kita mengucap syukur, ini seperti samanya dengan kita kalau datang ke kafe, di dalam kafe itu ada hotspot, ada wifi. Nah kita tahu passwordnya untuk kita bisa masuk akses wifi tersebut dan kita pindah dari dunia nyata ke dunia maya. Tanpa wifi, tanpa internet, kita nggak akan mungkin bisa pindah dari dunia nyata ke dunia maya. Nah mengucap syukur ini adalah gerbang, Bapak Ibu Saudara ya, gerbang, portal untuk kita bisa berpindah. Password, kalau dalam wifi itu kita ngisi password, ketika kita passwordnya benar, kita pindah. Mengucap syukur ini ada password untuk kita berpindah dari dunia yang kita hidupin sekarang, dari keadaan yang lagi menghimpit kita sekarang, supaya kita pindah ke hadiratnya Tuhan. Ya, coba kita baca dulu di Mazmur 100 ayat 4 sampai 5. Mazmur 100 ayat 4 sampai 5. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-menurun. Di sini dikatakan masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Jadi Mazmur mengajarkan bahwa kita, memberitahu kepada kita password untuk kita dapat akses ke dalam wifi-nya Tuhan, supaya kita dapat masuk ke hotspot-nya Tuhan, ke hadiratnya Tuhan, adalah nyanyian syukur. Masuk gerbangnya dengan ucapan syukur. Kita nggak mungkin bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan tanpa kita bisa mengucap syukur. Makanya kenapa dari dulu kita diajarkan kalau berdoa, diawali selalu dengan ucapan syukur. Sebelum kita minta ini itu ya, sebelum kita curhat ini itu, pasti awalnya kita selalu awali ya, kalau saya, nggak tahu Bapak Ibu Saudara ya. Kalau saya selalu awali, ketika saya berdoa, pasti saya mengucap syukur apa yang terjadi dalam hidup saya hari ini. Saya bilang bahwa Tuhan itu baik. Ketika kita sudah sebut passwordnya, artinya kita sudah berpindah Bapak Ibu Saudara, kita sudah teleportasi. Mungkin raga kita masih di tempat yang sama, keadaan di sekitar kita masih menghimpit dan masih seperti mengganggu ketenangan kita, tapi hati dan jiwa kita udah pindah Bapak Ibu Saudara. Udah nggak lagi ada di keadaan yang sama. Jiwa dan hati kita sudah pindah. Kita sudah mengakses hadiratnya Tuhan dengan kita menyebutkan password itu, yaitu mengucapkan syukur. Mengatakan bahwa Tuhan itu baik Bapak Ibu Saudara. Kita pindah, akses kita berpindah dari yang keadaan yang dunia yang menghimpit, keadaan dunia yang mengecewakan, orang-orang yang kita kasihi menyakiti kita. Raga kita masih di situ mungkin, tapi hati dan jiwa kita penuh ketenangan. Karena kita berada di dalam hadiratnya Tuhan. Kita nggak lagi di tempat yang sama, kita lagi ada di tempat yang baru, yaitu hadiratnya Tuhan. Kedamaian akan meliputi kita. Ciri khas dari kehadirat Tuhan kan adalah kedamaian Bapak Ibu Saudara. Salah satunya ya, ciri khas dari adanya hadirat Tuhan, ngerasain hadirat Tuhan adalah kedamaian. Jadi walaupun sekitaran kita, makanya nggak bohong bahwa Mazmur pernah mengatakan biarpun sekitar kita badai, yang tadi juga lagu katakan kan, walaupun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setia Tuhan nggak akan pernah meninggalkan kita. Ya. Kasih setianya itu untuk selama-lamanya. Ketika kita tahu, ketika kita sadar bahwa Tuhan itu baik dan kasih setianya nggak pernah meninggalkan kita untuk selama-lamanya, saya yakin dan percaya kita bisa untuk mengucap syukur dalam segala hal. Ya, saya ingin bersaksi dikit sama Bapak Ibu Saudara ketika saya sedang dalam keadaan yang tahun lalu ya, sedang dalam keadaan yang nggak baik-baik saja Bapak Ibu Saudara. Jadi tahun lalu itu saya ada tersangkut kasus hukum gitu ya sama perusahaan saya yang lama. Saya tersangkut kasus hukum karena saya part of management lah waktu itu di tempat yang lama, dan ternyata ownernya itu korupsi dari hasil pinjaman ya, pinjaman bank, sehingga saya mau nggak mau ikut tersangkut ya Bapak Ibu Saudara, ikut tersangkut
Saya nggak pernah nyangkut kasus hukum Bapak Ibu Saudara selama saya hidup dari kecil sampai gede gitu, saya nggak pernah nyangkut kasus hukum. Pernah sih ditangkap polisi nggak pakai helm gitu ya, pernah. Tapi maksudnya yang hukum-hukum ringan aja, ditangkap polisi langsung nggak pakai helm, nah kayak gitu-gitulah, nggak bawa SIM, belum punya SIM udah bawa motor, saya dipanggil kantor polisi, nah itu pernah ya Bapak Ibu Saudara. Tapi sampai tersangkut kasus hukum yang berat, yang melibatkan kejaksaan dan kawan-kawan, itu saya nggak, hampir-hampir nggak pernah ya Bapak Ibu Saudara. Ini pengalaman pertama saya dan itu pengalaman yang nggak enak gitu Bapak Ibu Saudara. Kalau dipikir secara manusia itu nggak enak banget karena ngeganggu ketenangan saya ya. Saya mikirin gimana nanti kalau misalkan kayak gini, kayak gitu, kayak gini, banyak skenario tercipta dalam kepala saya yang membuat saya takut Bapak Ibu Saudara. Ya, awalnya saya takut, awalnya saya cemas, nggak langsung kayak nggak nafsu lah, kayak nggak nafsu ngapa-ngapain gitu Bapak Ibu Saudara, karena saya tahu gitu loh. Waktu saya kerja di sana saya tahu ada kejadian itu, tapi saya nggak melakukan Bapak Ibu Saudara. Tapi saya tahu ada kejadian itu, makanya saya juga nggak betah ya waktu itu di sana, nggak betah. Tapi saya minta sama Tuhan jalan yang terbaik. Saya sering beberapa kali juga diskusi sama Ko Daniel untuk bisa apa ya namanya, dapat pekerjaan yang lebih baik lah dari tempat yang lama. Nah, singkat cerita, akhirnya saya tunggu tuh dari kasusnya pertama mencuat di bulan April ya kalau nggak salah ya, di bulan April tahun lalu. Dari pertama kali kasusnya mencuat, saya nunggu Bapak Ibu Saudara, saya nunggu kapan nih nama gue dipanggil. Karena makin lama makin kesini dari bulan April, wah nggak mungkin lah ya nyangkut ke kita gitu. Dalam hati pertama kita nenangin diri kayak gitu, nggak mungkin lah nyangkut ke gue, nggak mungkin lah nyangkut ke gue. Terus bulan Mei saya lihat kiri kanan, wah teman-teman sejawat udah pada dipanggilin semua nih. Kenapa saya yang di atas mereka belum dipanggil gitu kan. Saya mikir kenapa saya yang di atasnya mereka belum dipanggil. Apa Tuhan masih lindungin saya ya? Ah udahlah, nggak usah dipikirin, mungkin memang Tuhan lindungin saya nih, jadi saya nggak dipanggil gitu kan. Bulan Mei saya belum dipanggil. Bulan Juni saya lihat makin banyak, dari puluhan saksi jadi ratusan ya Bapak Ibu Saudara. Makin banyak lagi yang dipanggil. Saya makin takut Bapak Ibu Saudara, saya makin takut nih, waduh masa sih saya nggak kena gitu loh. Saya yang paling, istilahnya saya yang paling waktu itu paling deket gitu kan, di lingkaran, udah di ring 1 lah istilahnya. Waktu saya bekerja di sana saya udah di ring 1-nya perusahaan lah. Kok yang lain yang ring 2, ring 3 udah dipanggil, kok saya ring 1 belum dipanggil gitu. Ring 1 yang lain udah dipanggil semua, bahkan udah banyak yang ditetapkan jadi tersangka gitu Bapak Ibu Saudara. Kok saya belum gitu ya, amit-amit gitu sebenarnya, tapi kok saya enggak gitu. Saya masih mikir positif ya, aduh mungkin enggak. Tapi semakin kita tunggu, saya ngerti banget Bapak Ibu Saudara, saya ngerti banget posisi Yesus. Bukan saya nyamain diri sama Yesus waktu disalib ya, beda banget ya, kalau saya kan salah ya, Yesus enggak. Tapi saya ngerti banget, menunggu penderitaan yang akan datang itu lebih menakutkan Bapak Ibu Saudara, dibandingkan kita udah menjalankan penderitaan itu. Pernah gak sih Bapak Ibu Saudara ngerasain kayak gitu? Kalau kita lagi nunggu nih besok mau ujian yang kita nggak ngerti pelajarannya, wah nyiksa banget Bapak Ibu Saudara. Tapi pas udah di dalam ruang ujiannya nggak senyiksa itu, bener gak Bapak Ibu Saudara? Pernah gak ngerasain kayak gitu? Ya kan, kayak menunggu itu, menunggu hal yang gak enak akan datang ke kita, itu lebih nyakitin. Itu kayak sesuatu yang terus meneror kita ya Bapak Ibu Saudara, tiap hari diteror. Si iblis nggak mau tinggal diem, dia teror tuh hati saya. Ayo kapan lu dikit lagi lu kata. Masuk lu. Dan saya pada saat itu apa ya namanya? Sebagai manusia saya takut, saya khawatir, keadaan juga nggak berubah, tetap begitu. Nggak menjadi lebih baik, dari yang cuma 1 tersangka jadi 2, dari yang 2 jadi 3, dari 3 jadi 5, jadi 8, jadi 10. Tersangkanya makin banyak Bapak Ibu Saudara, dan semua lingkar 1, termasuk ada saya dan bos-bos saya waktu itu di sana kan. Berselang Juni, Juli, belum dipanggil juga, akhirnya di bulan September kalau nggak salah ya, September atau Oktober akhirnya bener nama saya muncul Bapak Ibu Saudara. Karena ternyata saya ternyata pas dikasih tahu sama orang saya bahwa nama saya ini sebenarnya udah disebut sama beberapa orang Bapak Ibu Saudara. Jadi A nyebut saya, B nyebut saya, pastilah karena kan saya connect ya di dalam pekerjaan itu kan. Semua udah salah disebut. Dan beberapa bersaksi menentang saya gitu Bapak Ibu Saudara. Jadi bersaksi buat ini otaknya dia nih gitu. Nah saya juga mikir otaknya dari mana saya kan cuma jalanin perintah doang dari atasan. Saya disuruh bikin laporan ya itu saya bikin. Saya dapat laporan dari sana ya saya cuma masukin aja ke report, saya laporin ke bursa gitu bahwa yang bikin angkanya itu bukan saya Bapak Ibu Saudara. Yang bikin angkanya itu kan di Solo. Tapi orang-orang Solo kan nggak mau disalahin, mereka
dia juga cari aman, mereka nggak mau disalahin, mereka nyalain yang bikin report. Gitu ya. Jadi kan tugas saya waktu itu bikin reporting ya Bapak Ibu Saudara. Nah sampailah saya dipanggil. Waktu dipanggil bener, takut banget Bapak Ibu Saudara, takut. Waduh, habis deh udah deh. Tapi saya waktu itu mikir, saya tenangin diri saya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, mungkin saya pernah ngelakuin kesalahan baik sadar maupun gak sadar selama saya bekerja di tempat yang lama. Tapi saya bilang saya minta ampun sama Tuhan. Kalau misalkan saya ada ngelakuin kesalahan, saya minta ampun sama Tuhan, saya bilang gitu. Apapun yang Tuhan mau lakuin di dalam hidup saya, saat ini saya pasrah. Kalau tadinya kan saya nentang, saya nggak mau gitu kan. Tapi setelah saya berdoa, saya bilang saya pasrah. Dan yang pertama saya ucapkan sebelum saya minta maaf sama Tuhan, minta ampun, saya bilang, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih atas keadaan yang telah kau izinkan terjadi di dalam hidup saya. Ini menjadi pengalaman yang berharga bagi saya bilang. Dan saya percaya, saya yakin dan percaya, Tuhan itu baik. Tuhan gak akan pernah ninggalin saya di dalam keadaan saya seperti apapun. Mau saya ada di sini, mau saya ada di dalam jeruji besi, mau saya ada dimanapun, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan itu baik. Dan dia gak akan pernah tinggalin saya. Kasih setianya itu untuk selama-lamanya Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu kasih. Dia itu sama dengan kasih. Dia gak seperti kita manusia yang kasihnya bisa hilang, karena kita wujudnya bukan kasih. Tapi Tuhan itu adalah definisi dari kasih itu sendiri, jadi kasihnya gak akan pernah hilang sama kita. Mau sejauh apapun kita melangkah meninggalkan dia, kasih setia dia gak akan pernah meninggalkan kita. Itu yang perlu kita catat Bapak Ibu Saudara. Makanya kenapa kita bisa mengucap syukur senantiasa dalam segala keadaan. Setelah saya mengucap syukur, saya minta ampun sama Tuhan, di hati saya ada kelegaan Bapak Ibu Saudara. Yang tadinya saya dipenuhin ketakutan, yang tadinya jalan pikiran saya buntu, kalau saya ditanya A saya mau jawab apa, ditanya B saya mau jawab apa. Setelah saya mengucap syukur sama Tuhan, saya katakan bahwa Tuhan itu baik, apapun yang kau lakukan di dalam hidupku, kau tetap baik. Saya mengucap syukur dalam segala hal, saya belajar untuk menjalankan 1 Tesalonika 5 tadi ayat 18, dan hasilnya apa Bapak Ibu Saudara? Saya benar-benar teleportasi. Ya. Bukan raga saya yang teleportasi, saya tetap dipanggil, saya masuk ke ruang kejaksaan. Saya diinterogasi sampai jam 2 pagi, dari jam 8 pagi sampai jam 2 pagi saya diinterogasi. Tapi hati saya udah gak lagi di keadaan itu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara paham kan? Ketika saya mengucapkan syukur, saya sebutin password wifi-nya, saya udah mengakses dunianya Tuhan. Saya udah mengakses gerbangnya Tuhan. Sehingga raga saya di tempat yang sama, tapi hati dan jiwa saya udah gak di situ lagi. Udah gak di bawah tekanan lagi, udah gak di bawah ketakutan lagi, melainkan di dalam hadiratnya Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Benar Bapak Ibu Saudara, penuh banget dengan damai sejahtera. Ketika saya dipanggil sama kejaksaan, saya masuk ke ruang kejaksaan itu jam 8, jam 9 pagi, itu dari awal sampai jam 2 pagi saya dipaksa untuk ngaku apa yang saya nggak lakuin Bapak Ibu Saudara. Karena menurut mereka, semua orang katanya udah bersaksi, lu orangnya. Kalau lu kesaksiannya beda sendiri, kalau kamu kesaksiannya beda sendiri, diancam saya, kalau kamu kesaksiannya beda sendiri, artinya kamu katanya. Kamu bersaksi palsu atau kamu yang membantu ini semua terjadi katanya. Saya dipaksa Bapak Ibu Saudara, handphone saya sampai ditahan. Handphone saya ditahan, email saya disita. Ya, dibentak-bentak, digebrak-gebrak meja. Untuk sesuatu yang saya nggak pernah lakuin. Saya bilang, saya tetap pada pendirian saya nggak ngelakuin, saya enggak, saya bilang. Tapi kamu yang gini-gini, semua orang udah bersaksi, ini nama kamu ada di sini. Saya cuma santai aja jawabnya Bapak Ibu Saudara, nggak takut sama sekali. Teman-teman saya yang cerita tuh keluar kayak udah gemetar Bapak Ibu Saudara. Saya nggak takut sama sekali waktu saya digebrak meja, waktu saya datang lagi yang baik, ngasih makanan, ngobrol, datang lagi yang galak. Gitu pokoknya ganti-gantian deh terus sampai jam 2 pagi Bapak Ibu Saudara. Kalau saya nggak ngelakuin, saya tetap nggak bilang. Kalau saya ngelakuin itu, mau semua orang bersaksi saya ngelakuin, tapi kalau saya ngerasa nggak ngelakuin, mana buktinya saya bilang, mana buktinya kalau saya nyuruh atau saya yang bikin itu semua. Mereka juga nggak bisa siapin buktinya. Dan saya yakin dan percaya waktu itu Tuhan yang bantu saya untuk jawab Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika semua itu udah ditanyain ke saya, dari jam 8 pagi sampai jam 2 pagi saya pulang. Saya satu-satunya orang di dalam lingkar 1, bahkan lingkar 2, lingkar 3, yang dipanggil cuma sekali Bapak Ibu Saudara, sampai kasus ini naik ke P21. Artinya udah disidang lah. Yang lain tuh pada 2-3 kali datang, 4 kali, saya cuma datang sekali Bapak Ibu Saudara. Yang sekali lagi saya datang cuma tanda tangan, gak ada pertanyaan lagi. Sedangkan yang lain tuh bisa kayak 2-3 kali dipanggil, ditanyain lagi hal yang beda, atau ditanyain lagi hal yang sama, disuruh dipancing lah, siapa sih sebenarnya dalang dari semua ini gitu. Tapi saya cuma dipanggil sekali, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sampai kasus ini udah P21, udah masuk ke persidangan.
dan udah nggak ada panggilan-panggilan lagi untuk saksi-saksi baru kan, karena kan kalau udah masuk ke sidang artinya buktinya udah cukup untuk memberatkan tersangka sampai menjadi terdakwa gitulah ya, menurut kejaksaan buktinya udah cukup bukti dan udah cukup saksi. Jadi itu yang mau saya saksikan kepada Bapak Ibu Saudara pada hari ini. Ketika kita mengucap syukur Bapak Ibu Saudara, hati kita jadi damai. Ketika hati kita jadi damai, keputusan-keputusan, jawaban-jawaban yang kita ambil, keputusan-keputusan yang kita ambil di hidup kita, itu akan lebih baik pasti. Benar gak? Dalam keadaan kalut kita gak mungkin bisa ngambil keputusan. Dalam keadaan kalut, dalam keadaan takut kita gak mungkin bisa jawab dengan benar. Tapi ketika kita mengucap syukur sama Tuhan, mengatakan bahwa Tuhan itu baik, apapun yang terjadi di dalam hidup saya, Engkau baik. Dan kasih setiamu gak akan pernah meninggalkan saya. Di situ kita udah mengakses hadiratnya Tuhan. Kita udah pindah, raga kita masih di sini, tapi jiwa dan hati kita pindah ke hadiratnya Tuhan. Nah yang kedua adalah untuk menjaga hati kita. Nah, di Amsal 4 ayat 23, kita buka sama-sama, Amsal 4 ayat 23. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, yang kedua, kita mengucap syukur untuk membantu kita, supaya kita tetap bisa menjaga hati kita dari segala apapun yang terjadi, kita tetap bisa menjaga hati kita tetap setia kepada Tuhan. Karena apa? Karena dari situlah terpancar kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Saudara tahu lagunya ya, ada lagu rohani yang bilang, Tuhan inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku. Salah ya Bapak Ibu Saudara, itu yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Yang Tuhan mau adalah kita menjaga hati kita sendiri. Ya, jangan terbalik ya Bapak Ibu Saudara, jangan suruh Tuhan buat jagain hati kita milik kita yang perlu menjaganya, itu yang diinginkan Tuhan. Jangan dibalik, jadi keinginan kita, bukan keinginan Tuhan, terus Tuhan yang disuruh jagain hati kita. Nggak bisa ya Bapak Ibu Saudara ya. Nggak bisa, karena hati ini milik kita yang perlu menjaga hati kita. Dengan segala kewaspadaan bahkan dikatakan di Alkitab. Artinya dengan segala kewaspadaan tuh, gimana sih orang lagi waspada ya Bapak Ibu Saudara, kita bisa bayangin ya, orang yang menjaga dan lagi waspada gitu, kayak kita ngejaga duit ATM, yang orang-orang yang suka masukin duit ke ATM tuh, itu kan selalu kan, pakaiannya hitam-hitam, ya ada yang bawa senapan dari belakang, senapan laras panjang, terus mereka gotong-gotong duit ATM, kiri kanan, mereka menjaga itu dengan waspada. Nah seperti itu Bapak Ibu Saudara, yang saya bayangkan ya, untuk menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, artinya kita nggak boleh lengah sedikit pun, nggak boleh memberikan celah sekecil apapun, supaya iblis bisa ngoyak-ngoyak hati kita. Caranya adalah dengan mengucap syukur, salah satunya Bapak Ibu Saudara. Yang tadi saya bilang, mengucap syukur adalah akses atau pintu masuk buat kita pindah dari yang keadaan kita yang sebelumnya, pindah ke dalam hadiratnya Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan, iblis akan lebih sulit untuk ngacak-ngacak hati kita. Bener gak? Bukan yang gak bisa, bisa-bisa aja tetap ya. Kalau waktu di Taman Eden aja iblis acak-acak ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi seenggaknya iblis jadi lebih sulit, dan kita lebih jago, dan kita lebih kuat untuk bisa menjaga hati kita. Kita bisa lebih waspada, karena kita ditemenin sama yang maha kuat Bapak Ibu Saudara. Ya, kita nggak akan bisa memprediksi, kita juga nggak akan bisa, kita tuh nggak punya kuasa buat menghentikan apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Ya, tapi kita punya kuasa untuk mengatur apa yang terjadi di dalam kita. Ya, you cannot control what happened to you, but you can always control what happened inside you. Kamu nggak bisa kontrol apapun yang terjadi di luar sana, itu kamu udah di luar kuasa dari Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara nggak bisa kontrol semua hal yang terjadi di luar. Tapi yang Bapak Ibu bisa kontrol adalah hati. Yang Bapak Ibu bisa kontrol adalah bagaimana kita bereaksi terhadap apa yang terjadi di dalam ke kita. Baik itu keadaan yang baik maupun keadaan yang buruk. Ketika keadaan baik, gampang buat kita untuk mengucap syukur, gampang banget.
Tapi beberapa orang juga banyak dalam keadaan baik malah jadi lupa sama Tuhan. Keadaan lagi tertekan baru di situ kita ingat Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, ingat minta ditolong, bukan ingat buat mengatakan bahwa dia itu tetap baik bagaimanapun keadaannya. Kedepannya kita belajar ya Bapak Ibu Saudara, ketika keadaan baik kita mengucap syukur, kita nggak lupain Tuhan. Dan ketika keadaan yang buruk datang, kita jangan cuma ingat Tuhan minta dibantuin Bapak Ibu Saudara. Ya, waktu kemarin saya dapat kasus yang itu, sama sekali mama saya waktu saya mau jalan gitu ya, dia kan berdoa, terus dia bilang, Ici udah ya, doa juga sama Tuhan Yesus, minta tolong gitu. Tapi dalam hati kecil saya iya gitu ya. Tapi dalam hati kecil saya nggak mau minta tolong gitu sama Tuhan. Saya cuma mau ngucap syukur, saya cuma pengen ditemenin aja udah cukup gitu. Kayak ngerasanya tuh kalau saya udah tahu banget Tuhan itu baik gitu loh. Tanpa saya minta tolong pun dia pasti tolongin saya gitu, karena saya ngerti itu Bapak Ibu Saudara. Karena saya tahu Tuhan itu baik dan bahwasanya untuk selama-lamanya. Kayaknya saya nggak perlu deh, kayaknya saya malu deh untuk minta tolong sama Tuhan gitu. Malu banget deh kayaknya untuk minta tolong sama Tuhan, karena saya tahu banget bahwa Tuhan itu baik. Dan ketika saya mengucap syukur, ketika saya udah berpindah di alamnya dia, dan dia ada di dekat saya, rasa nyaman dan rasa aman itu udah ngegantiin segala hal lah buat saya. Ya, jadi tidak ada badai yang cukup besar untuk dapat merampas kedamaian kita Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara tahu cerita tentang Yesus waktu sama murid-murid lagi di kapal ya. Ketika itu badai datang, murid-murid semua pada ketakutan. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia tidur santai Bapak Ibu Saudara. Nggak ada ketakutan sama sekali. Murid-muridnya bangunin dia, malah dihardik ya. Murid-muridnya malah dimarahin, katanya, kenapa kamu takut, hai orang-orang yang kurang percaya. Pada saat itu juga badai itu dihentikan sama Yesus. Kenapa bisa setenang itu Bapak Ibu Saudara? Kenapa bisa dalam keadaan yang menakutkan, badai yang akan datang, kapal yang diombang ambing bisa mati semua yang ada di dalam kapal itu? Kenapa sih Yesus bisa dengan tenang banget tidurnya, nyenyak gitu Bapak Ibu Saudara? Karena hatinya penuh dengan ucapan syukur. Hatinya penuh dengan ucapan syukur, dia menjaga hatinya tetap tenang Bapak Ibu Saudara. Ketika murid-murid pada ketakutan, dia enggak. Karena dia tahu, tidak ada badai yang cukup besar untuk dapat merampas kedamaian dan keteduhan yang ada di dalam Yesus. Karena dia tidak henti-hentinya untuk mengucapkan syukur. Nah dalam bahasa Ibrani juga ya Bapak Ibu Saudara, bentuk ucapan syukur itu biasa dikatakan dengan kalimat, dengan kata yada Bapak Ibu Saudara. Yada itu adalah to make a public acknowledgement. Jadi yada itu adalah pengakuan Bapak Ibu Saudara. Public acknowledgement, public announcement. Jadi mengakui bahwa Tuhan itu baik bukan cuma buat diri kita, tapi kita mengakui kepada semua orang, ya dengan cara kita mengucap syukur, artinya kita menceritakan tentang apa yang telah Tuhan berikan, apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita kasih tahu ke semua orang, itu adalah public announcement, public acknowledgement, untuk setiap orang bahwa kita mengaku bahwa Tuhan itu adalah baik. Bagaimana bisa kita dalam keadaan yang lagi gak baik-baik aja, terus kita bilang Tuhan terima kasih. Orang-orang yang di sekitar kita akan ngelihat, oh begini cara orang Kristen hidup, oh begini cara orang Kristen hidup, emang apa sih yang Tuhan lakuin buat dia, kok bisa sih dia mengucap syukur dengan keadaan dia yang lagi kayak gini. Kita lagi kasih tahu ke orang-orang, kita lagi announce ke orang-orang bahwa Tuhan itu baik, bukan cuma buat diri kita, tapi buat semua orang. Itu adalah yadah ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya, kita mengakui bahwa Tuhan itu baik. Dan di Kisah Rasul 28 ayat 15 dikatakan, saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ihwal kami dan mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Appius dan Taberne. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Tuhan, lalu kuatlah hatinya. Jadi ucapan syukur itu bisa untuk menguatkan hati kita. Bisa untuk kita menjaga hati kita tetap kuat, tetap stay calm, apapun yang terjadi, apapun badai, apapun yang menerjang hidup kita, kita tetap bisa damai. Karena apa? Karena kita selalu tidak lupa untuk mengucap syukur. Dan di Efesus 5 ayat 20 dikatakan ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Yahweh dan Bapa kita. Ya senantiasa selalu Bapak Ibu Saudara, itu dua kayak apa ya namanya? Mantra ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau bisa kayak saya bilang dalam tanda kutip mantra ya. Apapun selalu, kejadian apapun, kejadian remeh-temeh, kejadian dahsyat, kejadian yang luar biasa, kejadian yang biasa aja, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus senantiasa mengucap syukur dalam segala sesuatu.
baik, buruk, dahsyat, biasa aja, remeh, nggak penting, semua kita harus tetap bisa mengucap syukur. Itu seperti kayak mantra Bapak Ibu Saudara. Apapun yang terjadi, awalnya dulu dengan ucapan syukur. Mau makan, ucap syukur dulu. Ya, bangun tidur, melek mata, ucapin syukur dulu. Sebelum tidur, mau bobo, ucapin syukur dulu. Jadi segala sesuatu apapun yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, awali selalu dengan ucapan syukur. Karena itu akan memindahkan kita, menguatkan hati kita, memindahkan portal kita dari yang portal yang dunia, dari jiwa yang ada di dunia, pindah ke hadiratnya Tuhan. Ya. Dan yang ketiga adalah mengucap syukur. Yang terakhir, mengucap syukur itu artinya adalah memberikan ruang bagi Tuhan untuk bekerja dalam setiap perkara yang kita hadapi. Dalam 2 Tawarik 20 ya Bapak Ibu Saudara, ayat 1 sampai seterusnya, itu kita tahu di situ ada cerita tentang Yosafat Bapak Ibu Saudara. Ketika Yosafat lagi mau berperang ya sama bangsa-bangsa yang melawan Israel, itu mereka sebenarnya udah putus harapan karena lawannya itu begitu kuat, gabungan 3 negara juga ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kayaknya hampir nggak mungkin gitu untuk Yosafat, Yerusalem doang waktu itu dan Yehuda gitu ya. Yerusalem dan Yehuda untuk bisa menangin peperangan tersebut. Tapi beginilah firman Tuhan katanya di ayat 15, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Tuhan. Ini ayat dahsyat banget Bapak Ibu Saudara bagi saya. Di 2 Tawarik 20 ayat 15 dikatakan beginilah firman Tuhan kepadamu. Dengarkan sekali lagi baik-baik ya Bapak Ibu Saudara. Janganlah kamu takut dan terkejut dengan laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan jangan takut, dia selalu punya alasan. Selalu ada reason. Selalu ada alasan di balik jangan takut Bapak Ibu Saudara. Perhatiin deh, kalau Bapak Ibu Saudara baca Alkitab, ketika Tuhan bilang jangan takut, pasti ada alasannya kenapa kita nggak boleh takut. Di Yesaya 49 misalkan dikatakan jangan takut, for I am with you. Ya kan? Jangan gentar, jangan takut. Selalu dia bilang Bapak Ibu Saudara, dan di ayat ini dikatakan, keren banget ayatnya, jangan takut terhadap laskar yang besar itu, jangan takut dengan masalah yang besar itu Bapak Ibu Saudara. Tuhan lagi mau kasih tahu sama kita, jangan takut apapun yang menghadapi kamu, apapun yang akan datang menghadapi kamu, jangan takut. Sebab apa? Sebab bukan kamu yang akan berperang, tapi Tuhan. Enak banget gak sih Bapak Ibu Saudara? Kalau kita harus datang ujian, bukan kita yang ngisi soalnya, ya kan? Kalau kita mau interview, bukan kita yang jawab interviewnya, tapi Tuhan langsung, ya, the master, yang ngejawabin semuanya. Ketika setiap masalah datang, bukan harus kita yang berperang, bukan harus kita yang nyelesain, bukan harus kita yang jawab, tapi semua itu diselesain sama Tuhan. Aduh, enak banget Bapak Ibu Saudara. Kuncinya apa? Kuncinya kita harus mengucap syukur. Karena mengucap syukur adalah kita memberikan ruang bagi Tuhan untuk kita bisa bekerja. Tuhan bisa bekerja, Nah, di 2 Tawarik 20 tadi, saya buktikan ya Bapak Ibu Saudara, kenapa sih kok Tuhan yang berperang? Gimana sih caranya Tuhan berperang? Nah di 2 Tawarik 20 ayat 17 dikatakan, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Garis bawahi Bapak Ibu Saudara. Di dalam 2 Tawarik 20 ayat 17 dikatakan, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Tuhan udah bilang gak usah bertempur. Tentara udah siap nih Bapak Ibu Saudara nih, mau 1 lawan 3 nih ya kan. Udah bawa persenjataan, udah bawa tombak, udah bawa pedang, udah bawa segala macem, perisai. Tapi kata Tuhan apa? Gak usah bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Lagi dikatakan, janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Lagi-lagi Tuhan katakan jangan takut dan ada alasannya Bapak Ibu Saudara. Di sini dikatakan janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Di ayat 21 dikatakan setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bayangin, di tengah-tengah peperangan 1 versus 3 Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan lakukan? Gak usah angkat pedang, gak usah angkat tombak. Ngapain? Nyanyi Bapak Ibu Saudara. Yosafat dan pasukannya disuruh nyanyi Bapak Ibu Saudara, bayangin ya.
Lagi perang nih, mau dibunuh, mau dibantai. Tuhan suruh apa? Tuhan suruh nyanyi. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia cuma nyanyi ucapan syukur buat Tuhan. Dia gak perlu berperang Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang terjadi di ayat 22, di ayat 22, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah menghadang terhadap Bani Amon dan Moab. Dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda. Sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memusnahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Ya, Bapak Ibu Saudara bayangkan, tanpa berperang, cuma nyanyi, Bapak Ibu Saudara, ngambil gitar, genjreng-genjreng nyanyi. 3 musuhnya berantem sendiri sampai gak ada yang tersisa, Bapak Ibu Saudara. 3 musuhnya berantem sendiri sampai gak ada yang tersisa. Itu yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan saya. Itu juga yang akan Tuhan lakukan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Gak perlu kita pikirin pusing-pusing jalan keluarnya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara saat ini gak punya pekerjaan mungkin, yang saat ini Bapak Ibu Saudara sedang lagi sakit, ya. Bapak Ibu Saudara yang sedang lagi dalam keadaan yang gak baik-baik aja dalam rumah tangga. Gak usah terlalu banyak pusing. Gak usah terlalu ngambil banyak senjata Bapak Ibu Saudara. Ucapkan syukur bagi Tuhan. Kasih ruang buat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dan kata Tuhan apa? Bukan kamu yang akan berperang tapi aku. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi setiap kali saya mengatakan bahwa Tuhan itu baik, sebenarnya saya ada singkatan ya buat kata baik. Yang B-nya itu adalah benar. Dan Tuhan itu adalah benar Bapak Ibu Saudara. Ketika saya ucapkan bahwa Tuhan itu baik, saya merasa bahwa maknanya itu gak cuma hanya sekedar kind gitu ya, baik ya, tapi Tuhan itu benar, yang pertama. Yang kedua, Tuhan itu adalah adil. Dia maha adil Bapak Ibu Saudara. Kalau saat ini kita belum ditolong, kalau saat ini kita lihat kok orang-orang di sekitar saya semua dapat kenyamanan sih, kok semua orang-orang di sekitar saya bahkan yang gak takut akan Tuhan, Tuhan kayak tarik si tangan mereka dari kesengsaraan. Kenapa saya masih ditinggalin sih dalam kesengsaraan? Percaya dan yakin Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu adil. Tuhan tahu kapan saat yang tepat buat nolong Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, Tuhan itu adalah ilahi. Ya, baik, B, benar, A, adil, I, ilahi. Dia penuh dengan kuasa. Dia Tuhan yang hebat, dia Tuhan yang dahsyat, dia Tuhan yang kuat. Bahkan Tuhan maha kuat. Dia penuh kuasa Bapak Ibu Saudara. Dia bisa merubah suatu keadaan yang gak mungkin menjadi mungkin bagi kita. Dia bisa menghabisi bangsa Amon, Moab, dan orang-orang di pegunungan Seir tanpa orang-orang Yehuda dan Yerusalem mengangkat tombak dan pedang. Cukup dengan bernyanyi. Dan itu Tuhan yang sama yang akan bekerja di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara saat ini. Tuhan yang gak pernah berbeda. Dia dulu, sekarang, dan selamanya akan tetap sama. Yang keempat adalah Tuhan yang kasih. Ya, B, benar, adil, ilahi. Yang terakhir K-nya adalah kasih. Yang tadi saya bilang di awal bahwa Tuhan itu adalah kasih. Dia definisi dari kasih itu sendiri. Jadi dia gak mungkin bisa mengingkari eksistensinya dia Bapak Ibu Saudara. Karena definisi dari dia adalah kasih. Jadi dia gak mungkin bisa gak mengasihi. Eksistensinya akan hilang ketika dia bukan lagi jadi kasih. Karena Tuhan itu adalah kasih, ketika dia gak mengasihi kita, artinya gak pernah ada Tuhan di dalam kehidupan ini. Kenapa kita masih ada sampai saat ini? Karena Tuhan mengasihi kita Bapak Ibu Saudara. Dan kasih setianya itu kekal untuk selama-lamanya. Tadi kan dinyanyikan juga kan di dalam Tawari kan, bahwasannya kasih setianya itu adalah kekal untuk selama-lamanya. Di Mazmur juga dituliskan bahkan kasih setianya itu bisa untuk turun-temurun Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita mengatakan terima kasih Tuhan, Tuhan baik. Kita resapi 4 hal itu, bahwa Tuhan itu Tuhan yang benar, Tuhan itu Tuhan yang adil, Tuhan itu Tuhan yang ilahi, yang penuh kuasa, dan Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Yang dulu menyelamatkan Bani Yehuda dan Bani Yerusalem, yang saat ini juga akan menyelamatkan kita dan berperang untuk kita. Mari saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri, saya undang untuk worship leader naik.
rencanamu Tuhan, rencana indah telah Kau sediakan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dengan hati kita tuh. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau mengajarkan kami untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala keadaan. Baik itu yang terjadi di mata kami merupakan suatu hal yang baik maupun suatu hal yang buruk. Kami yakin dan percaya bahwa tidak akan ada suatu pun yang buruk yang Kau berikan, izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Setiap rancangan-rancangan-Mu adalah rancangan-rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Meskipun kami merasakan seolah itu kejadian yang buruk, Bapak Ibu Saudara, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kami, mengangkat kami, berperang untuk kami, sehingga kami boleh mengetahui, kami boleh menceritakan kepada seluruh orang yang ada di tempat ini dan ada di tempat lain, bahwa Tuhan itu baik dan bahwasanya kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sangat baik bagi kehidupan kami. Engkau teramat baik bagi kami Tuhan. Izinkan kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu dengan kami mengucapkan syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menutup Tuhan khotbah ini. Biarkan Tuhan tetap berada di sebelah kami. Biarkan Tuhan tetap berada di sisi kami, berjalan bersama kami, menuntun kami. Supaya kami menjadi yakin dan percaya bahwa apapun dapat kami hadapi karena kami berperang bersama Tuhan yang kuat. Tuhan yang benar, Tuhan yang adil, Tuhan yang ilahi, dan Tuhan yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya boleh katakan amin. Haleluya.